Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kicau. Jumpa lagi di channel Dede Nabil. Untuk kali ini semoga sahabat semua diberikan kesehatan, kelancaran lahir batin dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, sahabat kicau, kali ini saya kedatangan tamu. Dia juga sesama YouTuber ya. Dia jauh-jauh dari Bandung Barat atau dari Padalarang ya. Dia sengaja datang ke sini ingin menjumpai atau ingin menemui peternak ciblek ya, saya khususnya, dan dialah Kang Rio. Oke sahabat, Kang Rio gimana, sehat Kang Rio? Alhamdulillah. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Perjalanan dari Bandung Barat ke sini berapa jam Bang Rio? Wah, lumayan. Kalau misalkan dihitung-hitung macet sekitar Ya, 3 jam lah. 3 jam ya. Tapi kalau lancar mah 2 jaman lah. Alhamdulillah lancar ya sampai sini ya. Gimana bisa sampai ke sini Bang Rio ini? Jadi saya juga sama kan ya. Iya. Suka menggarap YouTube gitu. Iya. Cuman saya ranahnya mungkin di ranah untuk sekarang sih ke tausiah. Alhamdulillah ya, sekitar pengajian ya Kang Rio ya. Sekitar pengajian. Allah berkah Kang Rio berbagi Amin. ilmu tentang akhirat ya. Alhamdulillah. Dikarenakan saya kan kurangnya ilmu, jadi mensiarkan yang istilahnya penjembatan syiar lah gitu. Iya. Bagus sekali itu Bang Rio, itu bagus sekali. Jadi kita berbagi kebaikan ya, betul. Ya. Nah, sekarang saya tuh lihat juga gitu di YouTube. Iya. Sering nongol nih Dede Nabil channel tentang peternakan burung gitu kan ya. Saya masih pemula Kang Rio, pemula dalam beternak burung Kang Rio. Tapi subhanallah itu saya lihat yang nontonnya gitu kan banyak banget gitu kan. Iya. Sampai saya tuh ngeklik lah nonton gitu ya. Cara beternak ciblek gitu kan. Saya tahu pasaran burung sekarang ya. Iya. Jadi di tetangga saya pun ada yang ternak ciblek, terus burung-burung kenari, pokoknya burung-burung lah, jenis-jenis burung gitu. Dan itu dia itu maaf ya, saya lihat kayak yang pengangguran, orang yang ngurus burung itu ya, kelihatannya di rumah gitu kan, nggak ada kerjaan, tapi ternyata dari penghasilan burung itu gitu. Kalau sepintas mah itu disebutnya pengedulan ya, kayak pengedulan gitu. Sehari-hari cuma ngurusin burung. Nah gitu. Nah terus saya lihat-lihat, wah ternyata istilahnya mulai tertarik lah gitu ya. Iya. Pengen nyoba gitu kan, lumayan. Yang pertama hobi, ya. Kedua istilahnya kita bisa juga menghasilkan ya, punya penghasilan tambahan ya, seperti itu ya. Iya. Coba saya pengen tahu Kang Dede, dari pertama mungkin saya niat udah ada nih, niat pengen. Ya bagus, pertama dari niat dulu, apapun dari niat dulu. Kan pengen lah saya punya burung gitu ya. Oh, Kang Rio belum punya burung? Ada. Tapi itu burungnya yang burung khusus itu mah ya, burung khusus. Itu nggak dijual dan nggak iya, itu mah Kang Rio baru niat memelihara burung ocehan ya, seperti itu. Iya. Terus gimana? Ada ketertarikan pengen kalau ternak mungkin kayaknya masih perlu pembelajaran yang ini ya, lebih detail lagi ya. Iya betul sih. Kalau dalam dunia beternak itu nggak semudah membalikan telapak tangan. Tapi saya pun bukan berarti tidak mau untuk berternak. Saya mau berternak gitu ya. Cuman ya pingin tahu dulu lah ilmu-ilmunya dari pertama kita mulai ngurusin burung 1 sampai 2 sampai jadi indukan, sampai jadi penjodohan, sampai bertelur, sampai jadi berternak seperti gimana? Yang pertama ya itu dari kita sebelum terjun ke dunia burung ya. Yang pertama kita itu harus ada niat dulu ya. Niat kita memelihara burung. Yang kedua kita itu harus punya
istilahnya menyukai dulu, menyukai burung apapun yang kita mau ternak kita harus suka dulu. Terus yang ketiganya kita harus hobi dari hati, ini dari hati dulu. Karena kalau memelihara burung itu dibilang capek, iya ya, capek karena kita harus memberi makan, kita harus mandi, kita harus beri minum. Tapi dengan hobi kecapean itu bakalan hilang. Nah, pertama juga saya dulu gitu ya, dari mulai awal niat mau memelihara burung, terusan saya tertarik dengan burung sehingga saya hobi dengan burung. Bahkan saya sempat waktu itu ya, saya sempat main ke lapang juga Kang Rio. Saya sempat gantang kontes-kontes gitu. Kontes burung gitu ya. Sehingga saya lah alhamdulillah sih dari burung-burung kontesan, kalau kita hitung materi ya, kita hitung materi lumayan sih alhamdulillah lah, segitulah lumayan. Sehingga saya dapat piala banyak atau punya nama-nama banyak. Alhamdulillah itu dari hasil ngebolang dari dunia kontes. Dan akhirnya setelah saya jenuh dengan dunia kontes, saya capek dengan kesibukan bekerja, akhirnya burung-burung yang saya pelihara itu daripada dijual murah ya, nah lebih baik saya ternakin gitu. Saya belajar beternak dari tahun 2016. 2016 saya lumayan lama ya. Alhamdulillah sih lumayan lah yang lama. Pertama sih saya dari satu pasang ya. Berarti udah kurang lebih 6 tahun. 6 tahun lebihan lah saya beternak burung. Pertama-tama saya cuma punya satu pasang Kang Rio, punya satu pasang ciblek. Burungnya sih burung lapangan ya, burung gantangan. Akhirnya saya coba ternak dalam satu jodoh dan bertelur. Yang pertamanya itu yang bikin saya semangat itu enak. Pertamanya enaknya begitu seminggu disatuin ya, dimasukin ke kandang ternak. Ternyata dia udah ngakut sarang. 2 minggu dia bertelur dan akhirnya bisa dipanen. Oh berarti dalam 1 bulan itu kalau sudah ada tahap penjodohan seperti itu berkelanjutan Kang? Oh itu mah berkelanjutan. Kalau enaknya di ciblek ya, yang saya alami itu setiap bulan kita bisa panen. Kita bisa panen anakan dalam setiap bulan. Berarti hitungan dari mulai penjodohan terus sampai bertelur, sampai ngerami gitu ya. Itu berarti di hitungan hari mungkin ya? Hitungan hari. Mungkin yang lamanya itu ya dalam beternak ciblek, yang lamanya itu dari awal penjodohan sampai dia mau bertelur. Nah, kalaupun dia sudah bertelur, dia sudah berhasil beranak, nah kita setiap bulan bisa panen terus. Contoh gini ya Kang Rio, tanggal 1 ya, tanggal 1 dia bertelur, tanggal 14 dia menetas. Karena 14 hari ya, 14 hari pengeraman, 14 hari itu tanggal 14 menetas. Dan kita panen biasa di umur 7 hari dari menetas. Jadi tanggal 21 ya, taruh tanggal 21 kita panen, terus anakannya kita loloh. Nah setelah dipanen tanggal 21, tanggal 25 dia sudah menelur lagi, indukannya sudah ada bertelur lagi. Berarti cepet ya? Cepet, perkembangannya cepet. Asal ya kita harus tahu triknya dan segi pemberian pakan. Masya Allah ini teman-teman, Kang Dede ini saya udah lihat tadi keliling-keliling di belakang rumahnya. Iya. Ini apa, peternakannya itu bukan satu jodoh. Malah tadi saya udah lihat ada yang udah bertelur, ada yang udah menetas, banyak, ada beberapa jodoh gitu kan ya. Alhamdulillah sekarang baru ada 7 pasang ya, ada 7 pasang. Masya Allah, itu kalau misalkan dari satu sarang ada beberapa telur, setiap bulannya itu ini berkelanjutan kan, nggak 1 bulan 1, atau misalkan kan kayak kalau manusia mah 9 bulan ya kan. 9 bulan iya. Ini cuman hitungan hari, siklusnya cepat. Cepat sekali. Dari materi sih alhamdulillah ya, kalau kita ngitung materi buat tambah-tambah resiko dapur ya, dalam satu pasang itu sebulan kita bisa panen 3 ekor ya. 3 ekor dalam satu pasang. Kalaupun semua ada 7 pasang tadi, yang 6 pasang ya semua udah angrem ya, ada yang angrem, ada yang baru bertelur, dan juga ada yang udah
meloloh ya, sedang meloloh. Adapun satu pasang itu baru pertama dimasukin ya, dia belum akut-akut sarang, kemungkinan seminggu lagi lah. Seminggu lagi dia bertelur mudah-mudahan. Lumayan sih dari satu pasang 3 ekor, kalau dihitung materi mah ya lumayan lah. Terus magicnya teman-teman Kang Dede ini kalau misalkan apa udah ada anakan dari telurnya itu udah ada yang booking gitu, nyirian gitu. Alhamdulillah sih ada yang booking. Jadi dari kita hasil capek ngurus burung itu teh ya udah ada yang nungguin gitu. Jadi ketika hasilnya tinggal udah ya gitu. Ya seperti itulah. Begitu menetas saya tinggal kirim aja, nggak, saya jarang-jarang diposting di media. Soalnya kalau diposting di media suka kasihan gitu, takut nggak kebagian. Jadi udah pada langganan lah. Contoh seperti ini Kang Rio. Nah seperti ini ya. Nah ini salah satu anakan ya dari satu sarang. Ini teman-teman, ini semua udah dibayar teman-teman. Nah ini udah ada yang punya ini. Nah udah ada yang punya ini semua. Ini udah di DP. DP itu bukan setengahnya tapi 90%. Wah. 90% DP-nya udah dibayar karena dia takut kehabisan. Cuman dia dengan kesibukan kerjanya sehingga dia nitip dulu di sini. Nitip di sini, nanti kalau udah aman pur dia baru ambil. Dan alhamdulillah semua ini udah dibayar nih teman-teman. Ini ada 3 ekor. Umur berapa hari nih? Ini umur 21 hari Kang Rio. Belum 1 bulan berarti? Belum 1 bulan. Tapi udah gede-gede kan? Udah gede-gede. Ini cepet banget ini. Si ciblek cepet banget asal kita melolohnya itu Kang Rio. Melolohnya itu jangan pakai pur dulu. Baiknya pakai jangkrik Kang Rio. Pakai jangkrik pur jangkrik biar perkembangan bulunya itu cepet. Ini udah pada ngeriwik Kang Rio. 21 hari udah pada ngeriwik ini. Jantan semua. Berarti ini metodenya kalau saya nilai gitu ya. Iya. Nilai nih. Prosesnya itu gimana seperti layaknya kita mengurus di alam. Gitu kan ya? Karena di alam nggak mungkin ada pur, ya dong. Iya kan teman-teman? Iya pasti. Nggak mungkin ya. Pasti si indukan tuh kalau di alam ya kayak tadi jangkrik, makanan-makanan gitu alam ya. Nah kita pun ketika di rumah beternak kayak gini sama berarti kan ya, bisa mempersiskan ketika di alam gitu. Ya. Dan yang paling penting ini Kang Rio, yang paling penting ya buat ngeloloh anakan itu ya di umur kurang dari sebulan, jangan coba-coba pakai pur. Karena kalau dia pakai pur mungkin pencernaannya kurang bagus, karena di alam tadi kan Kang Rio bilang di alam juga nggak pernah dapat pur ya. Nah nggak pernah dapat pur, jadi jangan coba-coba pakai pur teman-teman. Karena kalau dulu ya pengalaman dari saya umur kurang dari sebulan dikasih pur, sehingga si burung itu pencernaannya jelek, akhirnya dia susah untuk BAB. Susah untuk BAB dari umur kurang dari sebulan. Maka saya full jangkrik aja ngelolohnya biar bulunya bagus, perkembangan bulunya bagus dan bulunya pada sehat-sehat teman-teman. Seperti itu teman-teman. Tapi ini Kang Rio sambil ngerokok boleh Kang Rio. Siap. Biar tidak jenuh dan bisa rileks ya Kang Rio. Nggak apa-apa kan ngerokok teman-teman? Biar lebih rileks lah. Terus kita kan itu dari segi keberuntungannya nih Kang. Iya. Gimana? Selama Kang Dede beternak ciblek. Iya. Dari tahun 2016 saya beternak. 2016 sampai sekarang. Pernah ada kegagalan nggak? Kalau kegagalan itu pasti ya. Kegagalan itu pasti. Dari dalam ciblek jadi gini, susahnya beternak ciblek itu ya dia bisa menetas, dia bisa bertelur. Iya. Cuman si telur itu kadang kosong, tidak bisa diangremin atau dia terganggu atau dia faktor apalah. Kalau bahasa Cina kacing calang. Gitu, kalau bahasa Cina itu kacing calang. Ya, seperti itu kacing calang. Kosong dia sehingga di umur usia 14 hari pengangreman ke 15 harinya tidak menetas, ya udah berarti
Jong lah. Berarti kita kasih jeda 2 hari dari waktu menetas. Kalau tidak menetas berarti jong. Karena mungkin faktor dari pakan ya. Faktor dari pakan kurang atau mungkin dari vitamin juga ya. Vitamin juga penting Kang Rio. Penting, vitamin breeding itu penting. Dan yang faktor paling utama itu dia merasa terganggu atau tidak nyaman di dalam masa pengeraman itu, sehingga dia tidak mau mengangremi, akhirnya telurnya jong. Nah, untuk itu teman-teman, di dalam beternak ciblek itu yang wajib kita punya sebagai peternak itu intinya sabar teman-teman. Karena sabar, kalau mungkin saya juga sering ya nonton konten Kang Rio ya, di dalam kontennya pengajian itu sering sabar ya. Sabar itu faktor dari segala urusan ya. Jadi sabar itu inti dari segala urusan itu harus sabar. Nah, dalam berternak ciblek pun harus sabar teman-teman. Ada pertanyaan, Om, punya saya udah dimasukin kandang 2 bulan kok belum nelur. Nah, mungkin faktor tadi itu saya bantu jawab sedikit. Yang pertama harus sabar ya. Karena bukan kita yang ngasih telur ya Kang Ria. Cuma Allah yang ngasih telur, cuma Allah yang ngasih keturunan buat burung-burung kita. Dan saya pun tidak merasa hebat Kang Rio. Wah hebat bisa ternak burung, bukan saya yang hebat, tapi Allah permudahkan urusan saya gitu Kang Rio. Nah seperti itu, pertamanya sabar, yang keduanya si burung harus nyaman dulu Kang Rio, nyaman di kandang ternak. Seperti itu Kang Rio. Dan ternyata nih teman-teman, Kang Dede itu yang seperti kita lihat ini biasa-biasa aja gitu ya. Biasa-biasa. Seorang ternak burung gitu kan. Ternyata saya tahu sekarang profil beliau ini di sini ya aktif juga lah dari segi agamanya gitu ya. Ya itu mah cuma kewajiban kita kan ya. Kewajiban kita sebenarnya sih seperti di dalam agama itu bukan kewajiban ya. Tapi kebutuhan buat kita ya, kebutuhan. Seperti itu. Iya. Berarti boleh dong saya nyoba-nyoba ya untuk beternak ciblek. Boleh Kang Rio, boleh. Nanti Kalau buat bisa. Maaf ya, buat pemula ya. Buat pemula saya kasih harga murah lah. Biar murah. Nah, biar yang rawat burung ciblek, yang melestarikan burung ciblek itu makin banyak ya. Saya kasih murah lah. Kasihan sahabat, jauh-jauh dia dari Bandung Barat datang ke sini dengan perjalanan 3 jam sahabat. Cuma untuk mengetahui atau melihat kandang-kandang ternak saya. Itu sahabat. Jadi saya hargai pengorbanan beliau ya. Hargai saya pengorbanan Seharusnya beliau. Kalau kayak gitu dikasih aja. Nah, kalau dikasih enggak juga ya Kang Rio ya. Karena kita kan kita butuh modal ya, modal. Minimal lah buat jangan. Iya. Minimal buat pakan lah. Jadi kita kasih harga setengahnya aja Kang Rio. Kalau saya bisa jual ke orang lain dengan angka 1, nah saya kasih setengahnya lah buat Bang. Kalau dari segi pemasaran nih Kang Dede. Iya. Untuk burung ini black market. Maksudnya gimana? Jadi nggak terus sesuai harganya segitu. Oh iya, nggak dibanderol gitu kan, misalkan nggak ada anakan ciblek pokoknya harganya sekian. Oh beda Kang Rio. Maaf ya buat peternak kenari, maaf. Kalau di burung kenari ya, yang saya juga pernah nih, Kang Rio pernah ternak kenari saya, malah sekarang masih ternak kenari juga. Kalau di kenari ya, dia punya punya list harga dengan warna cerah, anakan warna cerah harga sekian. Nah, anakan gelap warna sekian. Nah, kalau di seri-seri kenari juga kan ada seri-serinya. Seri ini sekian, seri ini sekian. Kalau di ciblek itu tidak bisa ditentukan, Bang Rio. Tidak bisa menentukan harga ya. Jadi ciblek itu khususnya buat penghobi aja dulu. Kalau buat hobi, katanya hobiku mahal. Nah, banyak hobiku mahal. Nah, kalau memang hobi mahal itu, kalau dia memang suka, dia cinta sama burung itu, harga berapapun dia bayar. Nah, soalnya saya pernah denger nih, harga burung ciblek sampai bisa 1 unit motor. Bisa. Gitu kan? Jadi, wah,
Masa gitu kan ya, iya. burung sekecil itu gitu. Harganya sampai bisa jutaan kayak gitu gitu kan. Kalau Kang Rio pernah nonton di konten saya ya. Itu waktu di kontes burung ciblek waktu di anniversary Ciblek Mania Jawa Barat itu hadiah utamanya 1 unit motor Kang Rio. Wah, mantap. Itu dapat sama teman saya juga, masih dia orang Purwakarta. Dia dari Purwakarta datang ke Bandung ikut kontes, akhirnya dia memenangkan 1 unit motor. Itu harga burungnya kalau nggak salah ya lebih dari harga 1 unit motor. Itu burung ciblek kok. Burung sekecil itu harganya bisa nyampe 1 unit lebih dari 1 unit motor. Soalnya saya kan kalau misalkan dari jenis burung yang lain nih seperti kayak murai. Terus apalagi yang lebih mahal lagi kan? Seperti murai itu teman-teman harganya bisa lebih dari 1 unit mobil. Tuh. Dari harga burung itu. Saya tuh pernah ngedenger tuh kalau misalkan murai mah ya. Iya. Karena memang dari jenisnya pun memang lebih narik lah dari penampilan si burungnya juga kan ya. Iya. Beda sama ciblek. Kalau ciblek dari sepintas jenisnya gitu ya. Burung biasa gitu. Burung biasa tapi bikin luar biasa. Itu. Nah, yang paling utama yang lebih tahu ya Kang Rio kalau buat di kontesan ciblek ya. Maaf nih buat kicau-kicau mania ya. Maaf seperti murai, kacer itu dari muda hutan bisa kontes Kang Rio. Meskipun dia ngerawat dari muda hutan, gerabagan dia rawat sehingga dia bisa gacor, sehingga dia bisa tampil di kontesan. Kalau di burung ciblek nggak bakalan bisa Kang Rio. Kalau di burung ciblek itu harus dari lolohan buat dikonteskan. Karena yang ditilai di dalam ciblek itu ya brandnya itu. Sedangkan lagu brand itu brand itu seperti nah, yang kayak tembakan itu. Nah, kayak tembakan AK-47 itu brand. Nah, si ciblek itu punya materi itu didapatnya materi itu dari waktu kecil. Nggak mungkin dari muda hutan, nggak bakalan bisa. Jadi si memorinya terbatas. Memori pikirnya itu ciblek terbatas. Nah, seperti ini brand kenari. Nah, itu bagus itu. Brand kenari bagus dibawain buat ciblek. Iya nih teman-teman. Sampai ini saya kebayang kalau misalkan pagi-pagi atau pas begitu bangun tidur lah suara burung gitu, wah udah kayak di hutan. Ya enaknya itu seperti itu Kang Rio. Jadi rumah kita itu tidak jenuh dengan kicauan burung di tiap pagi. Gak perlu lagi setel musik-musik di sini. Iya cukup dengan dengerin suara burung juga. Buat teman ngopi aja lah, ini mah burung buat teman ngopi sehingga alhamdulillah gak lacor lah. Seperti itu Kang Rio. Ya mudah-mudahan Kang Rio bisa nanti saya kasih indukan ya sehingga Kang Rio bisa beternak dan melestarikan burung ciblek. Terima kasih sebelumnya Kang Dede ya. Iya sama-sama. Udah mau dijimatin nih sama Kang Dede. Iya supaya melestarikan burung ciblek ya, karena ciblek itu sudah punah di alam Kang Rio. Gitu. Di daerah saya udah punah di sini. Udah nggak ada burung ciblek di alam. Sekalipun punya saya lepas, saya biarin Kang Rio, dibiarin lepas, biar beranak pinak. Ternyata banyak yang ngajirat lah, banyak yang ngalah itu. Ya mungkin kita yang sadar ya, tapi orang lain lain. Tapi tidak bisa menutup kemungkinan ya, karena butuh dengan materi ya, mungkin mereka juga butuh penghasilan ya, apalagi kan seperti tadi kata Kang Dede, dari segi harga burung ciblek ini kan black market. Nah, jadi nggak ketahuan nih, nggak ada bandrolnya. Nggak ada bandrol, iya betul. Jadi istilahnya burung ciblek harganya segini, nggak kayak gitu. Nggak nentu ya, harganya nggak nentu. Apalagi kayak gitu pasti jadi buronan iyalah. Ya buat penghobi, buronan penghobi. Alhamdulillah ya, saya semangat beternak itu karena tiap menetas ada yang beli, tiap menetas ada yang beli, lumayan lah, tambah gak buat ibadah umroh lah. Berarti untuk peternak burung seperti Kang Dede ini mendapat 3 poin kebaikan. Yang pertama hobi, yang kedua jadi cuan, yang ketiga
melestarikan. Melestarikan. Itu sekarang kan di kebun sudah nggak ada, di hutan sudah nggak ada, udah mulai berkurang. Punah ya, udah punah, mungkin udah punah nggak sama sekali. Kan? Jadi adanya seorang peternak bisa jadi lestari terus burung-burung ini gitu kan. Iya. Apa jadinya kalau misalkan anak cucu kita nggak tahu burung ciblek? Cuma tahu namanya aja ya. Nama burung ciblek jenisnya kayak gimana kok nggak tahu, saya nggak belum pernah lihat. Nah, dengan melestarikan mudah-mudahan anak cucu kita bisa tahu oh burung ciblek itu seperti gitu kan, ini. Kalau dilestarikan mungkin kayak gini. Sekarang lagi rame, lagi pada butuh semua orang karena ada kontesnya gitu kan. Iya. Kalaupun udah nggak ada, udah stop nih tentang perburungan gitu kan. Iya. Tapi peternak masih ada untuk melestarikan. Ya mungkin bisa dikembalikan ke alam lagi gitu. Bisa dikembalikan ke alam biar lestari lagi ya di alamnya biar lestari. Ya makasih lah Kang Dede ya. Ya sama-sama Kang Rio. Saya juga ucapin terima kasih ya udah jauh-jauh datang ke sini. Aduh dengan perjalanan segitu lamanya. Ini ilmunya memang benar-benar. Tadi sebelum kita ngobrol di sini pun udah ngobrol banyak di belakang ya tentang masalah perburungan. Dari mulai saya udah lihat juga keliling-keliling di kandang-kandangnya. Ya udah adalah bayangan-bayangan gitu ya sedikit-sedikit di kepala. Iya. Nanti saya mau kayak gimana di rumah gitu ya. Nah untuk teman-teman yang mungkin pengen ikut serta melestarikan burung di samping hobi ataupun mendapatkan cuan, bisa ke Kang Dede juga lah. Iya siap. Terima kasih Kang Rio, terima kasih ya. Satu lagi, boleh promosi nih YouTube saya? Oh boleh. Itu YouTube-nya itu apa sih Kang Rio? Namanya Atarik Project. Atarik Project ya. Seperti itu teman-teman, di dalam YouTube Atarik Project itu dia mengunggah setiap video-videonya tentang kebaikan ya, tentang pengajian, tentang bab agama lah. Itu memang saya sering nonton video beliau. Akhirnya saya bukan lumayan lagi sahabat, itu menambah wawasan buat diri kita dalam bekal untuk akhirat ya. Karena kita hidup di dunia nggak selamanya ya. Dengan saya sering melihat video-video uploadan Kang Rio, akhirnya saya sadar bahwa hidup itu tidak selamanya bakal hidup di dunia ya. Terima kasih juga Kang Rio videonya ya, uploadan YouTube-nya itu alhamdulillah saya tiap malam Kang Rio, saya tiap malam sebelum tidur saya di rumah kan ada wifi ya, di rumah ada wifi, jadi saya full tonton aja, jadi nggak usah mikirin kuota, tonton aja sambil daripada dengerin musik yang gak tentu ya. Kita dengerin pengajian dari uploadan Kang Rio dari Atarik Project. Sahabat juga bisa untuk melihat atau membuka di YouTube Atarik Project sahabat. Itu sangat bermanfaat sekali buat menyirami jiwa kita ya. Terima kasih Kang Rio itunya videonya ya. Oke gitu Kang Rio ya, hatur nuhun pisan. Udah jauh-jauh dari Bandung Barat datang ke saung saya. Mungkin maaf ini belum ada ini tidak disuguhan Kang Rio. Mohon maaf cuma kopi aja ya. Maaf di sini. Saya terima kasih banget gitunya. Udah tadi dibekali ilmunya juga. Terus saya dikasih murah juga untuk harga burungnya. Malah mau dikasih indukan juga gitu kan. Makasih banget Kang Dede. Iya sama-sama. Baik banget lah pokoknya. Gimana? Kalaupun ada kekurangan di dalam obrolan, di dalam beternak ciblek ya, Kang Rio bisa buka-buka video-video saya ya. Dari awal penjodohan ciblek seperti apa, terusan bertelur, mengelaraman seperti apa, dan proses-proses sampai panen itu seperti apa, Kang Rio bisa lihat di YouTube saya. Siap Kang Rio. Oke gitu, terima kasih Kang Rio-nya sekali lagi. Saya ucapkan banyak terima kasih, semoga Kang Rio selalu diberikan kesehatan, diberkahkan umurnya, diberkahkan semuanya. Oke sahabat kicau, terima kasih ya sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Ini yang paling utama itu silaturahminya ya sahabat ya.
silaturahmi sesama penghobi lah, sesama penghobi yang paling utama itu silaturahmi. Terima kasih sahabat semua, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.